Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita akan pelajari menjadi ilmu yang manfaat, yang menjadi jalan kebaikan untuk kita semua dunia sampai dengan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah, khasatan hajati man hadara fi hadzal majlis liridha'illahi wa liwajhillah insyaallah ala ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, keadaan pasca masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Ada peristiwa utusan atau duta Quraisy tercenung di hadapan Rasulullah. Sekarang ini turunan Quraisy ini ada apa enggak, Bapak Ibu? Di Mekah atau Madinah masih ada. Bisnis mereka sekarang itu jualan minyak mami. Jangan salah, ini yang dijual minyak wangi yang harganya ratusan juta, bukan minyak wangi sampean yang murah mengampel itu. Cirinya ada, mesti ada Quraisy, Abdus Somad Al-Quraisy di depan Masjid Nabawi itu ada. Itu satu botol gini bisa 10 juta. Itu apa, ningratnya Mekah. Quraisy itu ningrat. Kalau di sini Jawa, maaf ya, Jawa itu kan mayoritas. Makanya dulu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah pemimpin itu dari suku Quraisy. Itu dibantah oleh beberapa pakar. Nabi kok mengunggulkan satu suku dibandingkan yang lain? Ternyata bukan mengunggulkan satu suku. Kalau daerah itu masyarakatnya mayoritas suku itu, maka pemimpinnya itu harus dari suku itu. Itu maksudnya. Ya, Indonesia contohnya Bapak Ibu. Indonesia ini siapapun boleh memimpin, tapi paling bagus adalah dari suku Jawa. Ini bukan sentimen ras dan suku. Tapi itu yang terjadi. Maka di antara pemimpin kita itu rata-rata ya Jawa, Soekarno, Soeharto, terus setelah itu Pak siapa? Pak Habibie. Berapa tahun selesai itu? Kan bukan Jawa, Pak. Setelah itu baru Gus Dur Jawa, Megawati Jawa. 2024 siapa? Itu Quraisy. Nabi itu juga Quraisy. Nabi juga Quraisy. Sama. Nah, setelah dua pahlawan ini yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar, maka orang-orang musyrik itu kerepotan mencari bentuk penyiksaan tekanan terhadap orang-orang
doain orang ini masuk Islam, dikit-dikit nyiksa, sekarang nggak berani. Kalau ada berita nyiksa, parahnya Umar, siapa sih nyiksa itu? Tak gitu, tiga. Dan mereka berusaha mengajukan berbagai macam penawaran kepada Rasulullah SAW. Padahal dulu sudah berkali-kali ada penawaran kepada Rasulullah, sekarang masih ada lagi penawaran yang memungkinkan bisa diajukan dengan satu tujuan, menghentikan dakwah Rasulullah. Pokoknya Nabi harus berhenti berdakwah, Ada sebagian itu yang alasannya adalah merasa rugi karena popularitas mereka kalah dengan Rasulullah. Tapi ada yang jujur, Pak. Ada yang jujur, sahabat itu ada yang jujur. Orang Quraisy itu ada yang jujur. Karena merasa Nabi ini memecah belah orang-orang Mekah dengan ajaran barunya itu. Muhammad ini telah memecah belah orang Mekah. Jadi mereka tidak mengira kalau Muhammad itu bakal merusak, tapi memecah belah. Dan mereka tidak sadar apapun yang sudah mendapat siraman sinar matahari tak akan ada artinya sehelai sayap nyamuk di hadapan dakwah beliau. Oh, Nabi tujuannya dakwah, dihalang-halangi seperti apapun yang tetap maju. Nabi itu diutus untuk menyebarkan Islam. Nah, terus ada orang datang menghalangi Rasulullah, terus negosiasi dengan Rasulullah, ya ditolak sama Nabi. Sama kayak ada laki-laki tujuannya melamar seorang gadis, bawa sak kampung nolak, berangkat. Tekadnya begitu. Coba kalau Rasulullah SAW itu bukan seorang Nabi, hanya mencapai tujuan tertentu, pasti mau, Pak. Dan nanti panjenengan tahu tawarannya itu apa? Luar biasa. Ini ceritanya. Jadi setiap mereka menawarkan sesuatu kepada Rasulullah selalu ditolak sama Nabi dan pasti gagal. Ibnu Ishaq menuturkan, aku diberitahu Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dia berkata suatu hari Utbah bin Rabi'ah, ini termasuk sesepuh, tokoh masyarakat dan pemuka Quraisy, berada di tengah-tengah sekumpulan orang-orang Quraisy. Sementara pada waktu yang sama Rasulullah SAW sedang duduk di Masjidil Haram sendirian. Jadi ada kelompok orang Quraisy kumpul, Bapak Ibu, dan Nabi itu posisinya di waktu yang sama ada di Masjidil Haram sendirian. Kemudian Utbah ini berkata, "Hei orang-orang Quraisy, bagaimana jika ku hampiri Muhammad, berembuk dengannya dan ku tawarkan satu atau dua hal?" Dia minta pendapat kawan-kawannya. Siapa tahu dia mau menerima sebagian di antaranya. Lalu kita berikan kepadanya apa yang dia maui, dan dia tidak akan mengganggu kita lagi. Jadi menurut mereka Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam itu enggak. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat pengikut Rasulullah SAW semakin lama semakin banyak. Kemudian ada yang berkomentar atas perkataan Utbah tadi. Bagus itu wahai Abu Walid, hampiri Muhammad, ajak rebukan. Akhirnya Utbah menghampiri Rasulullah dan duduk di hadapan beliau bernegosiasi. Nopo jadi ini Utbah nyeluke sudah beda, Pak. Kalau kemarin kan hei Muhammad, tidak, manggilnya sudah halus. Hai anak saudaraku. Nyeluk itu hai anak saudaraku. Ya bunda akhi. Memang Utbah ini masih sanak sama bapaknya Nabi. Jadi bukan paman langsung, tapi paman mindoan.
Abdullah itu sepupunya Utbah ini. Gue tak cerita nih, udah bingungnya ya. Ibu tahu nama istrinya Pak Utbah ini siapa? Ya Bu Utbah. Istrinya namanya Bu Utbah. Kemudian dia mengatakan, hai anak saudaraku, engkau adalah saudara kami, engkau adalah golongan kami. Ternyata zaman biyen zaman saiki padha iki. Nek ana karepe ngomongin halus. Sok sanak, sok kadang, sok dulur, sok kanca. Dari segi keluarga dan keturunan, aku juga tahu kedudukanmu. Engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu, yang dengan urusan itu engkau memecah belah persatuan mereka, membodohkan harapan-harapan mereka, mencela sesembahan mereka dan agama mereka, serta mengingkari siapapun yang termasuk dalam golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku menawarkan beberapa hal kepadamu dan engkau bisa memeriksanya. Siapa tahu engkau menerima sebagian di antaranya. Beliau bersabda, katakan wahai Abu Walid, aku akan mendengarkan. Utbah ini julukannya Abu Walid karena dia punya anak namanya Walid. Walid ini punya anak namanya Khalid. Ya. Jadi Walid punya anak namanya Khalid. Ini tawarannya Bapak Ibu. Wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti dari apa yang kau bawa ini, maka kami siap menghimpun harta kami untuk diserahkan kepadamu. Kau yang jaluk dunia, engkau wong sak Mekah ini urunan kabeh duit tak kena wae. Tawaran. Mencari awak dhewe atau apa ya? Karena yang gaya duit. Sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Mekah, paling kaya di antara kami. Jadi dia menyodorkan tawaran tentang dunia, tentang fulus, tentang harta. Dan jika engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Nah, kurang apa? Dan kami tidak akan menyisakan bagi orang selain dirimu. Kamu akan jadi pemimpin dan tidak ada pemimpin lagi selain engkau. Dan jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri, maka kami carikan obat bagimu, dan kami juga siap mengeluarkan biaya hingga engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seorang yang bisa mengobati. Jadi tawarannya apa? Harta, kedudukan, dan kerajaan. Kalau kedudukan ini sifatnya mungkin kedudukan di masyarakat, kalau kerajaan ini sifatnya pemerintah yang resmi. Dalam lafaz yang lain disebutkan, tatkala Utbah selesai bicara dan Rasulullah SAW mendengarkan, maka beliau bertanya, Nabi Jah, apakah engkau sudah selesai bicara? Wis ngomong tak tadi? Katanya Utbah, iya. Jawab Utbah, wis. Ning ngono saiki aku rungokno ngomong. Kok mari ngomong, rungokno. Saiki aku ngomong rungokno. Dan Rasulullah SAW membaca sebuah ayat di dalam surah Fussilat ayat 1 sampai 5. Jadi jawaban atas tawaran Utbah tadi dijawab oleh Rasulullah dengan turunnya ayat ini. Jibril datang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه
kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepadanya, kami kepadanya. Terus beliau membaca dengan bertumpu kepada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Jadi cara beliau membaca itu kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat teman-teman, Pak. Gayanya Nabi begini. Jadi tangannya ditaruh di belakang punggungnya. Hamim, tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'qilun, dan seterusnya. Jangan gini, macam gini. Tapi sama mesti mocot. Kamu mungkin hamil sampai. Qul huwallahu ahad mesti. Mengapa ini godok? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Utbah ini mendengarkan dan menyimak bacaan beliau sampai ayat sajdah. Jadi dibaca itu hamim itu sampai ke sajdah itu sekitar 2 halaman. Saya bukan di surah Fussilat. Mulai hamim sampai as-sajdah, sujud tilawah itu 2 halaman. Ini kok Utbah itu ngerungokno. Menyimak bacaan Rasulullah sampai ayat sajdah, Rasulullah sujud tilawah. Ya kan? Terakhir, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul 'alim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyams wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Beliau sujud tilawah di hadapan Utbah itu sujud, karena ayatnya ada sujud tilawah. Nanti jangan cek ya. Kemudian beliau bersabda, hai Abdul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan. Setelah itu terserah kamu. Jadi Nabi itu tidak komentar apa-apa, Pak. Aku jawab, aku moco ayat, kamu sudah mendengarkan. Setelah ini silakan. Bingung Utbah ini, Pak. Bingung kayak orang linglung. Kemudian Utbah ini bangkit, lalu menghampiri rekan-rekannya dan saling berbisik di antara mereka. Dia mengatakan, orang-orang yang ada di sekitar itu, saya bersumpah raut mukanya Abdul Walid itu berbeda dengan raut mukanya saat paginya tadi. Utbah itu loh, mari ketemu Muhammad kok sih jirainnya nih. Mau itu koyok pedi, saya kok pucat tadi. Kelihatan banget. Apa yang terjadi pada wahai Abdul Walid? Tanya mereka setelah dia bergabung dengan mereka. Abdul Walid ini atau Utbah menjawab, tadi aku mendengar satu perkataan yang tidak pernah aku dengarkan itu seperti ini sama sekali. Demi Allah, itu bukan syair, bukan ucapan sihir, bukan tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Jadi ayat itu bisa menghipnotis Utbah.
Wis saya baru mendengar bacaan yang belum pernah saya dengar sama sekali sebelumnya. Ini bukan syair, ini bukan sihir. Artinya dia meyakinkan kepada kawan-kawannya, ini benar-benar firman. Dan syarat saya, jangan Muhammad ini dengan urusannya. Coba, tadi dia menawarkan diri untuk bicara kepada Rasulullah, negosiasi. Dia sendiri sekarang yang terjebak dalam situasi hati yang dia hampir masuk Islam gara-gara bacaan Al-Qurannya Rasulullah. Jadi Al-Quran itu dulu begitu, dibaca itu bisa menghipnotis. Kenapa ya? Mungkin karena mereka juga tahu artinya. Yang kedua karena mereka ini suka dengan syair. Dan yang ketiga di samping itu Quran ini ada kekuatan spiritualnya itu luar biasa. Mungkin kalau sekarang ini istilahnya adalah Al-Quran yang difungsikan untuk ruqyah. Jadi mungkin yang lagi galau, sumpah, stres itu diruqyah. Utawa seneng donya itu nemen itu diruqyah. Atau apa Pak? Atau sakit, kira-kira seperti itu. Padahal ayatnya ini, memang ayatnya itu betul berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan kebesaran Allah. Siapapun yang mendengarkan ayat-ayat itu ya pasti tertarik. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula, dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian orang yang paling berbahagia karena antara budal dan boleh siji berbeda. Kemudian apa komentar kawan-kawannya? Demi Allah, dengan lidahnya telah bisa menyihirmu, wahai Abu Talib. Kamu telah disihir oleh Muhammad. Kamu tadi berangkat untuk negosiasi dengan dia, sekarang kamu malah membela dia dan mengatakan dia orang yang paling mulia. Ya apa ceritanya? Akhirnya Walid menjawab, ini pendapatku tentang dirinya, terserah apa pendapat kalian. Jadi orang ini adalah orang musyrik Bapak Ibu, tapi dia merasakan getaran atau sentuhan dari bacaan Quran. Tapi Utbah ini sampai akhir hayatnya di dalam cerita ini tidak masuk Islam. Dia hanya tertarik terhadap bacaan. Mungkin kalau bahasa sekarang terhipnotis dengan bacaan, seperti yang pernah terjadi pada Abu Jahal beberapa cerita yang lalu. Pernah sempat Abu Jahal mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, hatinya leleh. Ini bacaan luar biasa, tapi tidak dapat hidayah. Sekarang Abu Thalib berusaha mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kalau Hashim itu berarti buyutnya Nabi. Kalau Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Dikumpulkan oleh Abu Thalib untuk melihat situasi tentang Nabi Muhammad. Jadi perjalanan situasi dan kondisi itu banyak berubah, tapi Abu Thalib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap anak saudaranya. Dia menyimak kembali satu peristiwa yang terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancam agar dia menghentikan anak saudaranya itu, kemudian berusaha menukarnya dengan Ammarah bin Abil Walid untuk dibunuh. Dulu pernah ada negosiasi tukar. Artinya mereka menyerahkan pemuda namanya Ammarah, tapi Nabi harus diserahkan kepada mereka. Abu Jahal pernah mendatangi anak saudaranya sambil membawa batu untuk ditimpakan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'id pernah menjerat leher Nabi dengan pakaian yang dengan maksud untuk membunuhnya. Jadi Abu Thalib ini merasa
khawatir jangan-jangan peristiwa itu terulang kembali. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat di dalam sanubarinya dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik hendak merusak perlindungannya dengan maksud menghabisi saudaranya. Hamzah atau Umar atau siapapun tak akan sanggup menghalangi orang-orang musyrik itu. Kemudian karena merasa yakin tentang hal itu, maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Dan itu juga pernah disampaikan dalam sebuah ayat, am abramu amron fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya atau kejahatan, maka sesungguhnya kami menetapkan kejahatan pula. Lalu apa yang dikatakan Abu Thalib? Dia berdiri di tengah anggota keluarganya. Ini Abu Thalib pendapatnya, iki kudu dikuati keluarganya, keluarga inti. Kan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim ini kan keluarga inti. Di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan Abdi Manaf meminta kesediaan mereka untuk melindungi Rasulullah. Ternyata mereka menyanggupi yang kafir maupun yang muslim atas nama persaudaraan. Jadi memang ada di Arab itu Bapak Ibu ikatan persaudaraannya itu kuat. Tapi bukan dalam konteks agama, konteks saudara. Artinya apa? Kalau seandainya Muhammad terancam dibunuh oleh orang-orang musyrik, maka keluarga besar dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan Bani Abdi Manaf ini siap menjaga dan membackup, dan mereka sepakat. Mereka tidak mempedulikan lagi Muhammad menyebarkan agama, tidak peduli. Tapi Muhammad adalah bagian dari keluarga mereka dan mereka punya tanggung jawab untuk menjaga. Sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan. Yang tidak bergabung dalam kesediaan ini adalah saudaranya. Sinten Pak? Abu Lahab. Aku gak gelem. Paman ini gitu. Ya, kalau Abu Lahab ini cerita lama. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Jadi sebagai orang keluarga yang paling melindungi Rasulullah adalah Abu Thalib. Tapi dia punya keluarga juga yang berusaha untuk membunuh Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Padahal semua keluarga itu siap, sepakat untuk menjaga dan melindungi Rasulullah. Ini peristiwa terakhir dalam konteks keadaan Mekah pasca masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Kemudian pasca negosiasi Abu Walid dengan Rasulullah, sampai kemudian Abu Thalib mengumpulkan sebuah keluarga untuk membuat kesepakatan membela Rasulullah. Apakah mereka itu kemudian berhenti Bapak Ibu? Tidak. Setelah itu ada peristiwa yang besar sampai akhirnya nanti Rasulullah harus hengkang dan pindah dari tanah kelahirannya Mekah menuju Madinah. Apa peristiwa itu? Pemboikotan secara menyeluruh kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Tidak boleh ada bisnis, tidak boleh ada transaksi, tidak boleh ada negosiasi antara orang-orang Mekah dengan Bani Hashim. Bagaimana pemboikotan itu? Sampai kemudian terjadi pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan terjadi peristiwa tentang wafatnya Abu Thalib. Insya Allah kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang di gelombang dan tempat yang sama, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah dan diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.